Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas terima kasih Densu, ya. Ya, terima kasih. saya terima kasih banyak juga. Ya, oke. Ini naluri Ya, lama Anda sebagai orang intelijen ini kelihatannya walaupun udah pensiun nggak berhenti juga ya. ya, karena saya banyak nulis, Mas. Oh, Saya jadi banyak nulis. iya ya. Nah, Saya juga aktif ya, di media. saya perhatikan beda tulisan Anda dengan kalau penulis lain kan lebih pada opini ya. Tapi kalau Anda kelihatannya dilengkapi dengan dalam tanda petik investigasi atau penelusuran Ya, intelijen ya ya, ya, karena ya. memang background Anda. Di Combine. Iya, Anda dulu terakhir perwira menengah ya, purnawirawan ya Ya, ya. di Saya di BIN. di Badan Intelijen Negara. Oke, ya. Baik. Ya. Oke, Iya, jadi Mas. bagaimana cerita perkembangan terbaru yang Anda telusuri eh, soal ijazahnya Pak bukan soal ijazah Pak Jokowi dan kaitannya dengan Pak Paiman Raharjo ini. Eh, Terima kasih, Mas Ersu. Jadi Ya, begini, Mas. Sebenarnya semuanya berawal dari ketidakterbukaan Pak ya, Paiman ya. ya, Kemudian juga adanya WA kepada eh, apa Mas Roy, ya. Mas Roy ya, sampai dua Kemudian kali saya ya. eh, ya kemudian muncul pernyataan dari Berto ya, Berto Betor Suryadi ya, Suryadi ya, Betor ya Suryadi. tentang apa namanya pasar Pramuka Pojok. Jadi disebut namanya itu pasar Pramuka Pojok. Pasar Ini untuk Pramuka Pojok membedakan ya. Ya, karena ya ada pasar untuk burung, ada membedakan ya ya. ya karena ada pasar burung ya pasar Pramuka ya kan. Ini Hmm. pasar Pramuka Pojok. Hmm. Nah, memang saya sejak lama saya tahu pasar Pramuka Pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan apa kebutuhan dokumen ya, dokumen Ya. penting tapi palsu. Dan Hmm. itu kualitasnya bisa 99% loh. Bahkan Oh, ya. visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, di visa Amerika dan itu lolos Iya, kalau dipakai ke Amerika. lolos, lolos, lolos. Oh, oke oke. Gila kan? Lolos. Hmm. Nah, kan jadi mana? Jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat Hmm. dalam persoalan kayak gitu. Memang covernya adalah pengetikan pencetakan skripsi. Hmm. Semua sama, semua Hmm. sama. Tapi Hmm. kegiatannya yaitu dan itu Hmm. bahkan apa namanya semacam hasil lab Hmm. dari Sukovindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke, ya ya ya. Hasil lab batu bara segala macam emas itu Hmm. bisa mereka buat. Oke oke. Jadi Tapi kalau kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. jadi oh gitu ya. Jadi Ya, memang ini dan ini udah dikenal lama ya sebenarnya di pasar Pramuka Pojok. sudah semua orang tahu, semua orang tahu. Oh, semua orang Apalagi tahu. saya kecil, lahir, Ya. saya besar di Jakarta, lahir di Jakarta, saya hafal lah. Dan pengakuan Dito dulu banyak sekali politisi-politisi PDIP yang generasi yang lama tapi katanya kalau waktu dulu Ya, kan rata-rata butuh udah ijazah larinya ke situ gitu ya katanya. sudah pasti, sudah pasti. Nah, Ah, kemudian kita tahu bahwa eh, Pak Iman itu kan disebut dosen ya. ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan para mahasiswa. Nah, Jadi dosennya kemudian itu saya kan dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo bukan ya, tapi karena awal-awal dia sudah dipanggil dosen di situ, Mas. oh Karena dia tukang bikin skripsinya mahasiswa, gitu loh. oh Langganan mahasiswa, entah itu oh plagiat apa ya, semua diselesaikan di situ, gitu loh. Nah, oh. gitu. Jadi ini cukup Dan tokoh yang kemudian dikenal dong ya di Pramuka Pojok itu beliau ya. oh ya dikenal, 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 dikenal. Karena memang mereka termasuk paling lama dan dari bawah ya. Ya, Dan kemarin saya kumpulin teman-teman saya yang dari sana juga ya kan. Dan ya. kebetulan juga mereka yang dari sana tuh ada yang asli orang kampung situ gitu ya. Dia Mhm, juga beraktivitas di sana. mhm. Tidak Ya. mungkin. Oke, jadi beliau itu dulu dikenal sebagai Pak dosen, itu karena untuk skripsi, untuk macam-macam gitu di situ ya, membantu mahasiswa. Ya awalnya disebut Pak dosen karena tukang bikin skripsi. Oh, bukan Nah, karena dosen di Mustopo itu ya, bukan ya. belum itu belum, 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 Oke, belum. oke. Nah, Nah, kemudian yang saya heran dia tetap bertahan bahwa dia sampai tahun 2002 di sana gitu. Ini kan mm, lucu, ya kan? mm, Kemudian dia bilang kalau tidak percaya tanyakan sama Sungkono, sama Bukana dan Haji siapa. Nah, mm, Sungkono itu saudaranya. Kemudian Ibu Kana itu suami istrinya Sungkono dan Haji siapa satu itu dia tukang kaca bukan tukang itu. mm, mm, Jadi kalau ditanya sama orang-orang itu, ya sama aja bohong, kan gitu. oke. Dan 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 saya lakukan ini dengan verifikasi silang untuk mendapatkan data yang benar gitu. Seperti misalnya Mm, eh, Pak Paiman itu ada di situ sampai 2017. Itu saya lakukan verifikasi silang gitu Anda loh. bisa Nggak bertanggungjawabkan ya di lapangan itu ada. iya, iya, iya. Mm, Dan bisa bertanggung jawab kan. Jadi kalau dia bilang 2002 itu mm, dia bohong.
Ini yang namanya kebohongan deception, Mas. Gitu ya. Ya, Jadi informasi yang menyesatkan nantinya. ya. Jadi Mungkin ada ini motivasi kaitannya ya. pribadi. Ya kaitannya dengan tahun 2012 ya, ketika pertama kali Iya, iya Pak kan Jokowi begitu. Ya, apa nyalon gubernur itu ya, kira-kira kaitannya kenapa dia iya, potong di 2002 gitu. iya. Hmm. Siapapun orang yang kalau dia bercerita itu, akhirnya orang berpikir, ini Hmm. kenapa? Ya kan? Artinya kan, kenapa dia nggak berani sampai tahun 2012 atau 2013 itu katakan? Kan Hmm. ada sesuatu berarti, apalagi dia sedulurnya Jokowi kan gitu, Mas. Ya kan? Nah, ini kan membuktikan bahwa dia bohong gitu loh, Hmm. Mas. Ya kan? Hmm. Jadi kalau menurut saya, kemudian satu hal lagi, ya kan? Hmm. Kalau misalnya kebohongan itu, Mas, dari sisi intelijen, biasanya seseorang itu selalu detail menyampaikan sesuatu. Seperti misalnya dia menyampaikan WA kepada Mas Suryo, kan detail banget ya. Ya. Padahal di situ bohong. Gitu loh. Hmm. Hmm. Dari awal dia ngancem, kemudian dia seakan-akan berbaik-baik gitu ya, dengan detail sekali, Hmm. itu kebohongan, Mas. Oke. Itu kebohongan. Gitu loh. Oke. Nah, ini nanti dua hal ya yang Anda sebut kebohongan itu bohong karena dia itu tidak bukan berarti dia terakhir tahun 2002 di situ. Itu satu. Yang Iya, kedua tadi iya, kaitannya dengan soal ijazah bagaimana itu? ya, iya. Artinya begini, itu kan awalnya kan juga kita kita kaitkan karena ada informasi bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Oke. Kemudian saya angkat nama Paiman Ya, yang indikasinya ada keterkaitan ya kan. Ya kan? ya, ya. Kemudian dia membuat pengakuan-pengakuan yang semua bernada bohong. Dan Hmm. akhirnya kita bisa kaitkan kan Mas. Kenapa? Gitu loh. Hmm. Hmm. Kenapa dia harus berbohong seperti itu? Kenapa dia harus apa namanya mencoba mengajukan saksi-saksi yang bahwa dia ada di situ yang ternyata saksi itu ada saudaranya semua. Hmm. Ada apa gitu? Kan Hmm. gitu. Kalau Ya. kalau saya melihat bahwa ya Bapak Iman dia blunder, ya kan? Hmm. Dengan apa yang dia sampaikan ini dia membuka sebetulnya siapa dia sebenarnya gitu. Hmm. Atau kalau dia tidak melakukan itu kan dia juga nggak apa-apa. Saya 2017 sampai 2017, tapi saya tidak ada kaitan dengan jasa Pak Jokowi. Harusnya Hmm. berani bilang begitu. Tapi Ya, yang ya. dilakukan 1998 sampai 2002 itu Hmm. kan aneh. Ya. Itu gampang Mas untuk membuktikan bahwa ya kan dia ada di situ 2017 gitu. Hmm. Ya. Dan 2010 dia masih keliwar-keliwar di situ masih nongkrong. Hmm. Coba Oke. bayangin. Ini Gampang untuk membuktikan. itu data yang Anda peroleh di lapangan ya, dari saksi-saksi yang Iya, ada. iya. Dan baru kemarin saya ketemu dengan teman-temannya mereka, teman-temannya Pak Paiman, Hmm. saya jumpai kemarin. Hmm. Saya untuk mengulangi lagi apa namanya pernyataan-pernyataan mereka. Iya Pak, saya berani Pak, nggak masalah itu. Oh, 2010 aja masih nongkrong sama saya kok. Oh, Gitu. jadi Jadi mereka ini berani bersedia menjadi saksi ya kalau memang mau sampai. berani, berani Mas, berani, berani Mas, berani, berani, berani. Oh. Gitu loh. Bahkan ada salah satunya yang pernah juga ditangkap karena buat dokumen seperti itu. Ya. Hmm. Jadi dia bilang Pak resikonya ditangkap tuh Pak Paiman. Ya kan? Hmm. Dia bilang gitu. Ya. Jadi buat saya, ya kan, Ya. pernyataan-pernyataan Pak Paiman, WA Pak Paiman kepada Mas Suryo yang begitu detail gitu ya, tapi Hmm. juga semacam pembelaan Hmm. itu sebagai suatu kebohongan yang diselimuti gitu Mas. Ya kan? Oke. Jadi Nah, saya melakukan ini ya, ya Mas silakan, lanjut Mas. silakan, silakan. Iya, jadi seperti misalnya model-model statement yang diberikan sama sama Pak Paiman itu juga modus kebohongan Mas. Sama Hmm. misalnya dia ulang, saya ada di situ 19 sampai 2002. Demi Allah, saya tidak melakukan apa. Hmm. Itu kalau dalam dalam pendekatan intelijen itu dia melakukan satu kebohongan Hmm. gitu loh. Di Ya, hadapan fakta yang saya dapat, di hadapan ya. fakta yang saya dapat. Nggak sulit Mas, nggak usah. Saya melakukan verifikasi silang dalam masalah ini. Hmm. Dan mereka-mereka yang saya dekati itu adalah mereka-mereka yang pemain, tapi mereka juga orang asli situ, bukan Hmm. pendatang. Jadi Hmm. dia tahu persis, Hmm. semua main, nggak ada nggak main, Hmm. nggak ada. Ya, ini kan sekarang ini sudah tidak ada ya lokasi pasar pojok itu udah terbakar ya. Nah, ya kondisi terbakar ya, saya kan juga tahu daerah situ. Ya, Jadi kebakaran itu 5.30 lah subuh pagi. itu kapan Itu itu? sampai ludes. Kapan tuh? Akhir 2024, akhir Desember Oke. 2024. Mhm. Nah, itu ludes, 200 sekian kas ludes. Padahal Mas, pos Belambir itu ada dua.
jaraknya cuma dari 1 kilo sampai 1,5 kilo dari situ. Coba gitu. Mhm. Artinya apa? Ya pembiaran. Hmm. Jaraknya cuma 1 kilo, 1 menit tuh Mhm. Dan sampai situ. pagi hari ya, 5.30 itu kan pagi hari. Pagi hari lagi, Mhm. pagi hari, pagi hari. Tapi terkesan ada pembiaran sampai ludes. Ya. Bahkan pos polisi cuma di seberangnya. Mhm. Ludes, nggak ada satupun yang ambil, nggak ada satupun. Jadi Anda mencurigai ini ada sengaja dibakar Iya, dan pastinya ada dibiarkan gitu. keterkaitan. Kenapa dibiarkan sampai habis? Gitu. Oke. Nah, ketika terbakar itu apakah usaha Pak Paiman masih ada di situ? Enggak. Sudah enggak ya? Enggak. Ini 2024, ini dia 2017. Oh, Mereka 2017 serahkan dia pada sudah. 2017. Ya, Ya. oke, sudah di situ. Nah, Tapi kan kemarin. ya, yang sebenarnya timelinenya, timeline yang dia takuti kan 2012 ini, Mas. Oh, Yang dia 2000. takutin kan? Mm, mm, Iya. mm. 2012 Yang dan Papa yang 2014 takutin. lah ya. Ya, Iya, ya. 2000, iya 12 sampai 2014. Yang dia takutkan ini kan. Mm, Jadi mm. dia bertahan pada 2002. Oke. Saya bilang, Anda kemarin ya, Mas. menampilkan di dalam artikel Anda itu ada foto-foto Pak Paiman pada bulan Ya, itu, Januari. Januari tahun ya, 2025 ya. bukan, Oh, Mei Mei. kemarin. Mei ya. 2025, 2025. Itu Oh, halal bihalal oke. yang diselenggarakan oleh Pak Paiman. Oke. Gitu. Mm-mm. Nah, saya kan dapat itu dari teman-teman yang ketemu kemarin. Ya. Mereka mereka Pak Paiman, dan kegiatan halal bihalal itu tidak pernah diselenggarakan sebelumnya. Oh, Baru kali itu, ujuk-ujuk ya. dari zaman Ujuk-ujuk dulu. lah gitu ya. Baru kali itu, ya baru Hmm. ujuk-ujuk gitu. Ya, Hmm. oleh didanai oleh Pak Paiman. Nah, Hmm. teman saya bilang, yang saya kenal itu itu muka-muka para pelaku tuh di situ jelas semua tuh, ada semua, semuanya pemain tua. Hmm. Ternyata jasa palsu apa yang bersama-sama Pak Paiman. Ya, 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 ya. Itu. Jadi kalau memang polisi mau membuka ini, lihat aja fotonya itu, ya. Tinggal cari, pasti Hmm. ngaku. Oke. Dan itu bisa mengungkap apa yang bisa bisa mengungkap dugaan ya. Hmm. Keterkaitan Pak Paiman dengan ijazahnya Pak Jokowi itu bisa orang-orang itu. Ya. Nah, ini makanya ini yang saya penasaran adalah satu, Anda meyakini bahwa Pak Paiman itu memang selama ini terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok Iya, itu. Satu, oke. iya, iya, Tapi iya, apa iya, iya. kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Nah, ini kan keterkaitan ketika Pak Betor bilang, ya kan, Ya. bahwa Pak Jokowi itu mencetak ijazahnya di Pramuka. Oh Kan ya. baru muncul pernyataan saya tuh, Mas. Mm, mm, Nah, mm. di situ ada Pak Paiman gitu loh. Yang Hmm, notabene adalah tim suksesnya Pak Jokowi, oke. relawan Pak Jokowi. Artinya apa? Tidak mungkin. Ya kalau memang dicetak di situ, tidak mungkin dicetak di orang lain. Tentunya dengan Pak Paiman Hmm, yang ya, artinya lebih aman gitu loh. hmm. Gitu loh. Ya, ya, ya. Pastinya kalau memang itu dicetak di Pramuka, saya yakin di Pak Paiman. Nggak ada yang lain. Oh, jadi Karena ini setelah itu Pak, ya, ya. Ini jadi ya, kalau betul dicetak di Pramuka itu berarti di iya, Paiman itu ya sebenarnya. Tapi apakah kemudian iya, betul iya, iya, dicetak di iya, Pramuka kita belum tahu ya gitu ya. iya, iya. Tapi saya masih terus, saya terus mendalami nih, terus nggak Ya, berhenti gitu loh. hmm, Sampai ada pengakuan nantinya. Nah, ya. Kan kemudian apa ya ya? silakan. Eh, ya tadi kalau misalnya Papa yang tetap bertahan dari 2022 itu semakin semakin kental kecurigaan orang udah. Oh, Karena gitu. mudah membuktikannya, Hmm, mudah membuktikan Papa Iman itu dari tahun 90-an sampai 2017 gampang membuktikan. Apalagi untuk dia bilang sampai 2002, ya dipatahkan gampang itu. Gampang, hmm, hmm, hmm. Oke. gampang. Jadi Gampang. ini saya bikin lalu ya supaya supaya apa ya lebih clear gitu. Jadi Ya, sebenarnya naluri intelijen Anda itu tergelitik ketika kemudian muncul informasi dari Bitor dicetak di Pasar Pramuka terus tiba-tiba iya, Bapak Iman iya, membuat pengakuan bahwa dia hanya sampai tahun 2002 di situ. Itu yang membuat iya, Anda iya, kemudian mencurigai berarti ada iya. apa-apa di situ. Kira-kira seperti itu ya. Iya, ya awalnya memang Pak Victor mengatakan bahwa cetak di Pramuka. Oke. Kemudian saya Mm-mm. punya teman-teman di sana. Saya Mm-mm. bilang coba cek, ya kan, Mm-mm. keterkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga dicetak di mana di Pramuka. Mm-mm. Sementara bilang itu Pak ada tim sesnya Pak, Mm-mm. yang juga wamen. Dia pernah punya di sini. Oh, saya bilang wah, Oh. saya dalami terus. Baru Mhm. saya angkat ke media kan, saya kira juga Iya, apa. iya, betul, betul. Hmm. Artinya apa? Kalau memang ini dicetak, kemudian di sini ada seseorang yang juga relawan Jokowi yang kemudian tiba-tiba melesat
jabatan dan segala macamnya, nasibnya mm, melesat gitu. mm, Kan ini kan patut kita curigai gitu. mm, Nah, selanjutnya Pak Paben membuat pernyataan sampai tahun 2002. Ini semakin membuat saya curiga. Ya kan? mm, Kenapa? mm, Hanya hanya 2002 dia di sana, padahal banyak saksi yang menyatakan bahwa sampai 2017. Saya sampai 2010 aja masih nongkrong sama dia, Pak. Gitu. kata si orang-orang ini ya. Iya, 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 iya. Hmm, Ini kan tanda tanya besar kenapa dia bertahan sampai tahun 2002. Gitu. Dan kemudian dia ngotot bahwa silakan Bapak mm, apa namanya konfirmasi tentang mm, saya mm, kepada Sungkono, mm, Ibu Kana dan Haji Siap. Lah ini saudara semua, Pak. Gitu. mm, Yang kerja mm, sama dia. ya, ya, ya. Sungkono itu saudaranya. Ibu Kana itu istri Sungkono. Dan Mm, Haji ini juga nggak ada urusan sampai cetak orang dia tukang itu apa kaca film. ya, Kenapa ya, mesti tiga orang ini gitu? Tapi ya, kan ya. ada sesuatu yang ditutupi. Saya Mm, yakin ada yang ditutupi. Dia nggak berani. Coba kalau dia berani, ya kan? Silakan Bapak tanya kepada mereka yang ada di sana. Hmm. mm. Itu baru hebat. Oh, oke, oke. Ya ini Iya kan kan saya gitu. saya coba memahami cara berpikir Anda ya sebagai seorang yang lama di intelijen ya. Karena kalau kami mungkin nggak mikirnya nggak sejauh itu gitu. Karena dia kirim itu ke Mas Suryo. Ya, oh, oke. Kirim itu. Ya, Silakan ya. Mas kalau memang demi Allah saya kalau memang perlu konfirmasi silakan tanya tiga orang ini. Mas Suryo tanya sama saya Heeh, tentang tiga orang itu. Loh, heeh. ngapain tanya sama orang itu Hmm, saudara-saudara mereka semua kok. Ya. ya, ya, Kecuali dia berani bilang bahwa silakan saya sama orang-orang yang pernah berusaha di sana. Wah, hebat tuh. ah. Bisa saya datengin tiga orang empat orang bisa saya datengin. Mereka-mereka ini saksi Anda ini sekarang masih aktif di pasar itu atau sudah tidak? Enggak, semua udah nggak ada. Oh, Tapi oke. ada juga yang masih bekerja apa namanya tidak di situ, tapi menerima order untuk itu masih ada. Tapi di luar lah. Udah diaspora mereka. Oh, di diaspora Ya, ya. ya Oke, sebagai menarik. sebagai jadi kenapa? Iya, Menarik. jadi saya pikir jadi masukan dari Mas Suryo tadi siang, saya bilang, Hmm, wah ini gila nih. Wah, Pak Paiman ini benar-benar parah, ya kan? hmm, Ngapain dia sodorkan saksi untuk menjelaskan bahwa dia sampai tahun 2002 di situ. hmm, Tiga orang itu. hmm, Yang ada di foto itu juga. hmm. Nah, itu saudara ponakannya. Ya. Oke, kalau dugaan Anda mengapa itu Pak Iman itu kemudian melakukan itu gitu? Karena pertama kan tentu Ya, saja Pak Roy Suryo dulu dia kan ceritanya dia dalam ya, tanda petik Anda menyebut dia mengintimidasi walaupun secara halus ya, itu kepada Pak ya, Roy ya, Suryo ya, untuk tidak ya, jangan meneruskan itu gitu ya. Kan ya, kemudian ya, yang kedua dia menjelaskan bahwa dia hanya sampai tahun 2002 kan itu setelah rame ya, gitu itu ya, ya gitu ya. ya. Apa dugaan Anda ini sebenarnya? Ya, saya sangat saya menduga kuat ya. Ya. Setelah adanya informasi informasi tentang dugaan bahwa ijazah Jokowi diketik di Pramuka, Mm-mm. kemudian muncul nama itu, dia penuh dengan kekhawatiran. Sehingga apa? Dia perlu mempertahankan apa yang dia sampaikan. Dia Mm-mm. harus melakukan kebohongan. Kalau Mm-mm. tidak tutup kemungkinan, ya kan ada kaitannya dengan ini, dengan Pak Paiman. Mm-mm. Informasi awal itu, dugaan itu di Pramuka. Mm-mm. Kalau kalau misalnya apa namanya informasi tentang apa namanya ijazah Jokowi dicetak di Pramuka cuma sekedar hoak, ya kan? Pak Mm-mm. Iman nggak akan seresah itu, nggak akan, Oh, nggak akan oke. seresah itu, saya yakin. Tapi Ya. begitu resahnya dia, Mm-mm. Mm-mm. memang dari awal-awal sudah resah. Mm-mm. Begitu resahnya dia, kenapa sih harus ditutupin kalau memang nggak ada kaitannya gitu? Atau mungkin Oh. dia berani bilang, silakan kalau memang saya mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ada pernyataan itu. Yang dia pertahankan tahun 2002 seolah dia tidak tahu apa-apa setelah itu gitu. Sekalipun ada datang orang mencetak ijazahnya Jokowi, dia tidak tahu apa-apa. Itu Mm-mm. kan yang mau disampaikan sama orang-orang. Oke. Padahal kan nggak begitu. Justru ini, Kejadian. justru perilaku ini yang membuat Anda mencurigai itu dan kemudian menuntut Anda melakukan investigasi lah ke lapangan. Ya, namanya apa namanya itu kalau Anda nyebutnya itu? Pengumpulan informasi. Ya ada saya lakukan elisitasi, wawancara kan gitu kan. Ah, Terus kemudian verifikasi silang dari mm-mm. apa yang saya dapat, semua saya lakukan. Gitu. Mhm. Saya Ya, lakukan. Yang ya, saya dapat seperti itu. ya. Gimana orang nggak curiga gitu loh kalau dia seperti itu terus. Aku yang aja kenapa sih? Aku urusan nanti dia terlibat
apa namanya, ijazah palsu Jokowi ya nanti gitu. Yang penting jujur aja dulu gitu. Ya kan, Mas? Oke, ini masih ada data yang Anda simpan lagi nggak selain itu sejauh ini? Eh, sementara ini belum, karena gini, Ya. eh kalau mereka kan diaspora jauh-jauh gitu Mas. Aha. Memang ada sih yang sedikit mengatakan Pak, sebenarnya orang itu tahu keterkaitan Pak Paiman dengan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan ini orangnya masih dicari, masih susah, belum belum ketemu gitu loh. Karena Ah, sudah diaspora, mereka ada di Bekasi di mana nggak tahu saya. Nah, ya, ini ya. masih masih pelan-pelan saya coba cari. Aha. Nah, harapan itu tetap ada Ya. itu Oke. Dan Anda informasi itu. siap ya kalau dikonfrontasi dengan Pak Iman, Anda siap ya nih, Pak Sudrajat saya? Oh, siap, 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 siap. Oh, justru Anda tunggu gitu ya malahan ya? Iya lah, iya dah. Saya tunggu betul. Saya Iya. cuman bilang ya, Pak Paman jujur aja tentang Hmm. timeline Pak Iman di sana, ya kan? Hmm. Kenapa nggak jujur? Kenapa Pak Iman mesti mengajukan saksi-saksi yang notabene bahwa itu saudara Pak Iman sendiri yang sudah di brief, ya kan, yang Hmm. tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Hmm. Ya, 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 Kayak ya. gitu. Ya, Ya. Oke, baik Pak ya, Sri Rajasa. ya, Ini ya. luar biasa, menarik. Nanti saya tunggu lagi. Saya tahu pasti Anda masih terus bergerak, nggak hanya tinggal diam. Dan saya curiga ini Ya. Anda cicil sedikit-sedikit ini. Ya. Tapi satu hal yang menarik saat itu, Mas, yang satu, Ya, ada tiga orang saksi yang mau diajukan, tiga orang oke. saksi yang diajukan, itu semua saudaranya tuh, nggak Oh, benar. yang Ya, diajukan oleh Pak Paiman ya. Sementara iya, Kak. Anda, Jadi ya, menyampaikan WA, menyampaikan kepada Pak Suryo tuh, kalau nggak Pak salah. Suryo. Hmm. Dia menyatakan demi Allah bahwa saya sampai tahun sekian saya tidak melakukan apa-apa. Bapak boleh tanya, ada tiga orang yang bisa Bapak tanya. Ya, tiga Hmm. orang itu Sungkono, Ibu Kana, dengan Haji siapa satu. Lah, Ah, ini ya, ponakannya Sungkono ini, dan Ibu Kana itu istri Sungkono, dan ya, dia kerja sama Pak Paiman coba. ya, 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 Kalau mau tanya, ya, kecuali dia berani hadapkan, oke para jasa saksinya bawa sini. ya. Oke, Kan ini itu. Pak Paiman kalau Anda nonton video ini, silahkan kontak saya. Saya ingin mendengar versi Anda seperti apa. Kalau perlu nanti di panel dengan Pak Sri Rajasa juga Pak Sri Rajasa siap ya Pak ya? Ya siapa aja Pak, nggak apa-apa. Nah, masalah saya kan sekarang udah mau bisa bebas juga Pak. Saya Iya, udah terikat lagi, saya udah pensiun, ya kan. Saya kembali ke masyarakat, ya jadi masyarakat lah. iya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sampai Sama-sama. ketemu lagi Nggak Pak apa-apa. Sri Rajasa. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya.